nama saya Lira Widianti Putri. Di sini saya akan menjelaskan masa reformasi sampai sekarang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang era reformasi, yaitu era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden saat itu, B.J. Habibie. Periode ini dicirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Isu-isu selama periode ini diantaranya dorongan untuk menerapkan demokrasi dan pemerintahan sipil yang lebih kuat, elemen militer yang mencoba untuk mempertahankan pengaruhnya, Islamisme yang tumbuh dalam politik dan masyarakat umum, serta tuntutan otonomi daerah yang lebih besar. Proses reformasi menghasilkan tingkat kebebasan berbicara yang lebih tinggi berdasarkan dengan penyensoran yang meluas saat Orde Baru. Akibatnya, debat politik menjadi lebih terbuka di media massa dan ekspresi seni makin meningkat. Peristiwa-peristiwa yang telah membentuk Indonesia dalam periode ini diantaranya serangkaian peristiwa terorisme, termasuknya bom Bali 2002, serta gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004. Yang pertama ada Kepresidenan Habibie pada tahun 1998 hingga 1999. Setelah mengundurkan diri Soeharto, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik sebagai presiden dan melakukan berbagai reformasi politik. Pada Februari 1999, pemerintahan Habibie mengesahkan Undang-Undang Partai Politik yang mencabut pembatasan jumlah partai politik atau parpol. Sebelumnya pada masa Soeharto hanya 3 parpol yang diperbolehkan. Parpol juga tidak diwajibkan berideologi Pancasila. Hal ini mengakibatkan partai politik bermunculan dan 48 diantaranya akan bersaing dalam pemilihan legislatif 1999. Pada era Habibie juga dilangsungkan pemilihan umum legislatif 1999 yang merupakan pemilihan bebas pertama sejak pemilu legislatif 1955. Pemilu ini diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang independen, bukan komisi pemilihan yang diisi menteri-menteri pemerintahan seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Yang kedua, ada masa kepresidenan Abdurrahman Wahid pada 1999 sampai 2001 yang biasa disebut sebagai Gus Dur. Menjadi Presiden Indonesia, kabinet pertama yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet koalisi yang mewakili beberapa partai politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan PPP, Partai Amanat Nasional PAN, dan Partai Keadilan atau bisa disebut dengan PK. Perwakilan non-partisipasi dan militer TNI juga ditempatkan dalam kabinet. Salah satu reformasi administrasi negara yang dilakukan Gus Dur adalah menghapus Kementerian Penerangan, senjata utama Orde Baru, untuk mengendalikan media dan pembubaran Kementerian Kesejahteraan yang telah menjadi korup pada masa Orde Baru. Selanjutnya ada Kepresidenan Megawati, itu pada tahun 2001 sampai 2004. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri
yaitu putri pendiri Indonesia sekaligus presiden pertama Soekarno. Proses reformasi demokrasi yang dimulai pada periode Habibie dan Gus Dur terus berlanjut. Meskipun berjalan lambat dan tidak menentu, Megawati mengumumkan susunan kabinet gotong royong pada 10 Agustus 2001. Untuk membantunya mengatur negara selama kabinet ini bertugas, Megawati tidak pernah melakukan perombakan kabinet dan hanya mengangkat beberapa pelaksana tugas karena beberapa menteri mengundurkan diri sehubung dengan pencalonan mereka pada Pilpres 2004. Selanjutnya ada Kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 sampai 2014. Pemilu Presiden Indonesia 2004 merupakan pemilu pertama yang memilih pasangan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Yusuf Kala memenangi pemilu setelah melewati 2 putaran pemilihan. Pada 21 Oktober 2004, SBY mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu. 2 bulan setelah SBY menjabat, gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004 melanda Aceh dan negara-negara lain di sepanjang garis pantai Samudra Hindia. 3 bulan kemudian, gempa susunan memicu tsunami di Pulau Nias. Pada tahun 2006, Gunung Merapi meletus dan disusul gempa bumi di Yogyakarta. Yang terakhir ada Kepresidenan Joko Widodo sejak tahun 2014 sampai sekarang. Pada pemilu presiden 2014, Joko Widodo atau Jokowi bersama dengan Yusuf Kala yang kembali dicalonkan sebagai wakil presiden mengalahkan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Jokowi adalah presiden pertama tanpa latar belakang politik atau militer yang tinggi. Dalam kampanye pemilu 2014, Jokowi berjanji akan meningkatkan pertumbuhan PDB hingga 7% dan mengakhiri kebijakan bagi kursi atau memberikan jabatan pemerintahan pada koalisi politiknya. Meski janji tersebut belum terpenuhi pada masa pemerintahannya, rupiah mencapai rekor terendah dalam 20 tahun terakhir. Pernyataan kontroversial yang diucapkan oleh mantan wakil gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok menimbulkan perdebatan pendapat di kalangan muslim saat pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Sejumlah protes dilancarkan sebagai tanggapan atas ucapan Ahok oleh berbagai kelompok Islam pada November dan Desember 2016 di Jakarta. Belakangan, pemerintahan Jokowi melarang organisasi Hizbut Tahrir Indonesia pada 17 April 2019 Indonesia mengadakan pemilihan umum serentak. Untuk pertama kalinya, pemilihan dilakukan terhadap presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan. Pemilu ini digambarkan sebagai salah satu pemungutan suara 1 hari paling rumit dalam sejarah global. Jokowi dan calon wakil presiden Ma'ruf Amin mengalahkan Prabowo dan pasangannya Sandiaga Uno. Pemilu ini diikuti oleh protes dan kerusuhan di bulan Mei yang mengakibatkan setidaknya 8 petunjuk rasa tewas. Pada 16 Agustus 2019, 43 pelajar di Papua, di Surabaya, Jawa Timur ditangkap oleh polisi setelah adanya laporan bahwa bendera Indonesia dirusak di luar gedung tempat mereka tinggal, yang menyebabkan protes di Papua dan bagian lainnya. Serangkaian demonstrasi masa pemimpinan oleh mahasiswa terjadi di kota-kota besar Indonesia pada September 2019 untuk
untuk memprotes undang-undang baru yang mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK serta beberapa RUU lainnya. Protes tersebut kemudian berkembang menjadi gerakan mahasiswa terbesar di Indonesia sejak demonstrasi tahun 1998 yang menjatuhkan rezim Soeharto. Penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 yang sedang berlangsung di seluruh dunia pertama kali dikonfirmasikan menyebar ke Indonesia pada 2 Maret 2020 hingga 5 November 2020. Virus ini telah mengakibatkan lebih dari 14.000 kematian di Indonesia. Pada akhir 2020, pandemi menyebabkan perekonomian jatuh ke dalam resesi untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Pada Oktober 2020, sejumlah protes meluas di seluruh Indonesia setelah DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerjanya yang kontroversial. Berikut presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.